Ketika belum laku, ketika belum terjadi transaksi, ketika orang belum beli, maka pasti jualan apa aja laku. Jadi kalau kita tahu barang yang seperti itu aja laku, mestinya kamu kalau jualan barang yang lebih bermanfaat, lebih laku mestinya. Oke guys, kemarin teman saya nanya, "Deh, kok lu jualan apa aja laku melulu sih? Gimana caranya?" gitu. Saya akan share di sini gimana caranya supaya kita jualan laku gitu ya. Jualan apa aja laku, karena gini. Saya bukan yang mau ngajarin sesuatu yang jelek ya, tapi kita harus lihat. Ada satu jenis barang yang ilegal di Indonesia, terlarang, obat-obatan yang ilegal, yang terlarang. Pertanyaan saya, laku nggak? Kalau kita bilang nggak laku, pikir lagi. Karena kalau misalnya nggak laku, nggak mungkin itu barang mahal. Jadi kalau kita tahu bahwa barang-barang yang ilegal aja, obat-obatan yang terlarang aja, itu laku di pasaran. Padahal mereka nggak mungkin jualan pakai sosmed. Mereka jualannya nggak mungkin pakai giveaway, nggak mungkin promo sana sini pakai endorse BA. Ya sebenarnya jualan apa aja laku. Jadi kalau kita tahu barang yang seperti itu aja laku, mestinya kamu kalau jualan barang yang lebih bermanfaat, lebih laku mestinya. Tapi kalau misalnya barangmu nggak laku, mungkin ada satu komponen ini yang kurang. Nah inilah yang saya akan bahas di dalam video kali ini. Apapun barangnya, contohnya spidol ini ya, atau apa, kayak semua sama aja. Atau barang apapun yang ada di pasaran. Nah, ada lagi contoh apa? Mouse laptop. Apapun barang yang kamu jual atau produk atau jasa sama aja. Ketika belum laku, ketika belum terjadi transaksi, ketika orang belum beli, maka pasti ada ketidakcocokan antara harga dengan nilai, value dan pricingnya nggak ketemu. Maksudnya apa? Ketika misalnya ada satu barang, contoh aja, misalnya spidol ini. Mungkin orang-orang akan menilai, oh ini mah harga barang ini mungkin bisa 20.000, 30.000. By the way, saya juga lupa sih saya beli berapa harganya. Anyway, tapi kalau misalnya ini saya jual di harga 1 juta, tiba-tiba orang jadi nggak mau beli, gitu ya. Orang jadi nggak mau beli. Hah? 1 juta cuma spidol doang. Tapi kalau misalnya saya bilang gini, ini spidol pernah ada di dalam tasnya Taylor Swift. Dan saya jualnya ke para fansnya Taylor Swift. Wah, langsung rebutan 1 juta pun langsung pada rebutan. Kenapa? Karena tiba-tiba ini ada value-nya. Pernah ada di dalam tasnya Taylor Swift. Meskipun cuma 5 menit, tapi yang penting ada Taylor Swift-nya, orang-orang pada beli. Karena tiba-tiba ada value-nya di sana. Dan value itu sesuatu yang dipersepsikan. Bukan sesuatu yang definitif, karena value menurut satu orang dan orang lain berbeda. Bagi si A, ini Taylor Swift tuh bervalue, bagi si B, Taylor Swift tuh nggak bervalue. Jadi semuanya persepsi. Dan itu subjektif benar. Tapi intinya, ketika kamu jualan sesuatu dan nggak laku, orang masih menganggap harga yang dibayar terlalu mahal dibandingkan dengan value yang didapatkan. Prinsipnya seperti itu. Jadi kalau kamu mau jualan, sekarang gimana caranya supaya kamu bisa memberikan sebuah story, sebuah cerita, sehingga value-nya yang didapatkan itu bisa lebih tinggi daripada harga yang dibayarkan. Ketika ada sebuah produk, barang, atau jasa yang dijual dengan harga lebih rendah daripada value-nya, maka ya barangnya pasti laku. Dan tidak ada yang namanya di dunia ini, oh ini terlalu mahal, ini terlalu murah. Nggak ada. Mobil ada yang harganya 100 juta, ada yang harganya 50 miliar, ada. Kalau kita lihat kegunaan mobil ya sama aja, buat transportasi, memindahkan satu orang dari titik A ke titik B, dari tempat awal menuju tujuan lewat jalan raya, kan gitu kan. Itu namanya mobil tuh. Jadi kalau kita bicara fungsionalnya mobil ya buat itu. Tapi kenapa ada mobil yang dijual di harga 100 juta, ada mobil yang dijual di harga 50 miliar, padahal barangnya sama-sama mobil. Tapi yang membedakan adalah value-nya. Nah, kalau kamu mau belajar bagaimana caranya meningkatkan penjualan dan omset bisnismu, kamu bisa belajar dari buku 69 Strategi Marketing dan Branding, di mana di buku ini kamu akan belajar 69 jurus jualan yang akan bisa meningkatkan omset dan penjualanmu karena dilengkapi dengan case study yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa baik di Indonesia maupun di internasional. Dan juga di buku ini ada contoh-contoh bagaimana caranya kamu juga bisa aplikasikan jurus-jurus yang ada di bisnismu sendiri. Oke, so beli buku ini sekarang juga dan praktekin ilmunya. Orang-orang yang beli mobil di harga 50 miliar nggak lagi melihat mobil sebagai alat transportasi,
Tapi ada sesuatu yang uang tidak bisa beli, yang lebih mahal daripada uang itu sendiri. Apa? Eksklusivitas, gengsi, pride, kebanggaan. Kita jadi unik di antara yang lain, merasa kita lebih superior, merasa lebih hebat. Kalau kita memiliki mobil tertentu yang sangat terbatas, yang mungkin hanya dibangun 80 unit atau hanya dibangun 10 unit saja. Nah, jadi kalau kita punya, ini 1 dari 10 nih, bahkan ada nomornya nih, ini nomor keempat, satu-satunya di dunia. Wah, kita merasa beda, merasa lebih hebat. Itu nggak ada nilainya, itu tidak bisa di-value-kan saking tingginya. Ada nggak marketnya yang seperti itu? Ya ada. Orang-orang yang mencari value yang sifatnya eksklusivitas, itu nggak pengen punya barang-barang yang 1 juta umat kayak mobil Avanza, yang nggak pengen mereka. Value apa yang ditawarkan oleh produk dan jasamu? Ketika value-nya sekali lagi melebihi harga yang dibayarkan, value di sini, harga di sini, orang akan beli. Meskipun harga di sini ini relatif ya. Jadi value di sini, harga di sini. Bisa jadi misalnya value-nya 1 triliun, harganya 100 miliar. Orang pasti beli selama ditawarkan ke orang yang tepat. Kalau misalnya kita punya barang 100 miliar, value-nya 1 triliun, mestinya laku dong. Tapi kalau misalnya nawarinnya ke gembel pinggir jalan, ya nggak bisa, dibingung nih apaan gitu kan. Tapi kalau menawarkannya ke orang-orang yang memang mencari eksklusivitas, mereka pasti beli. Mereka akan tertarik, mereka akan beli. Jadi semua tuh ada marketnya. Contoh, kemarin saya baru datang dari sebuah acara properti. Saya datang ke sebuah acara launching properti, dan si foundernya cerita ke saya sama teman-teman saya. Kita duduk satu meja, dia cerita, Pak Gede tahu nggak apa yang sebenarnya kita jual di properti ini? Jadi properti itu ada di Bogor dan harganya sekitar 10 miliaran. Sebelahnya persis itu ada perumahan yang harganya cuma 700 juta. Sedangkan di tempat saya yang saya datengin launchingnya ini, harganya itu nggak 10 miliar, sekitar 5 miliaran harganya. Tetangganya sebelahan persis, nempel, cuma beda kayak berapa puluh meter doang gerbangnya, itu 700 juta. Ini 5 miliaran. Dia nanya ke saya, Pak Gede tahu nggak kenapa kok kita berani jual hampir 10 kali lebih mahal daripada tetangga? Padahal tetangga ini yang bangun developer besar. Karena value yang mereka jual itu 10 miliar. Nah itu. Jadi ketika value-nya 10 miliar dan orang bayar 5 miliar, itu rebutan. Dan dari mana saya tahu rebutan? Itu pas launching, itu saya lihat itu wah, yang transaksi gila. Orang rebutan, bayangin. Orang rebutan untuk barang yang dijual hampir 10 kali lipat lebih mahal daripada barang di sebelahnya. Gila nggak? Jadi kayak ada spidol, di sebelah juga ada orang jualan spidol. Ini harganya 1.000 perak, itu harganya 10.000. Nah, 10.000 direbutin, kan gila banget, kok bisa gitu kan. Sekali lagi, karena value-nya lebih tinggi. Saya tanya, memang apa story-nya? Apa rahasianya? Kenapa bisa jual 10 kali lipat lebih mahal? Dia bilang, ini Bogor. Di Bogor ada sesuatu yang orang Jakarta nggak bisa beli. Sebanyak apapun uangnya, dia nggak akan bisa beli ini di Jakarta. Apa itu? View pegunungan, udara yang sejuk, dar kena. Jadi dia memberikan satu konsep rumah yang mewah, depannya langsung pemandangan, gunung, udara dingin, dan sejuk, view-nya pegunungan, sawah hijau segar. Bayangin orang Jakarta punya uang 10 triliun pun nggak bisa beli tempat itu. Nggak bisa dapat itu di Jakarta. Gimana caranya? Dia jual ke orang Jakarta. Hei orang-orang Jakarta, ini ada sesuatu yang kamu berapapun banyak uangnya kamu nggak bisa beli. Nah kita kasih. Ini cuma 1 jam dari Jakarta, kamu bisa punya ini semua dengan 10 miliar. Dia bikin ceritanya dengan sangat rapi sekali. Dalam satu opening dia udah laku sekitar 100 miliar kemarin. 100 miliar hanya dalam 1 kali bikin launching. Gila, itu luar biasa banget. Itulah the power of story dan bagaimana kita bisa membuat sebuah value yang menarik untuk produk kita sehingga tidak ada yang namanya, oh ini terlalu mahal, terlalu murah. Nggak ada yang namanya terlalu mahal. Yang ada adalah barang yang kita jual, value-nya nggak sampai di harga yang kita inginkan, atau cara kita menyampaikan value-nya tidak bisa dipercaya oleh calon market, sehingga market tidak bisa menangkap value yang sebenarnya tinggi. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video dan share video ini. Subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.